Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Nabiyil Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, kemudahan, dan berbagai hal sehingga khususnya pada saat ini kita bisa kembali melanjutkan membaca karya ulama, menikmati ilmu yang mereka telah sampaikan kepada umat, yang itu merupakan sebesar-besar nikmat dan hendaknya kita merasakan itu adalah bagian dari nikmat yang menyenangkan untuk kita, eh, yang menyenangkan bagi hati kita. Belajar, membaca, mendengarkan karya-karya ulama yang bersumber dari Alkitab was Sunnah ala fahmi salafil ummah, ini adalah sesuatu yang hendaknya menggembirakan hati kita. Dan itu jika kita rasakan sebagai sebuah hal yang menggembirakan, ketahuilah bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah untuk merasa senang dengan hidayah. Dan bisa jadi bagi sebagian orang belum merasakan kenikmatan seperti itu. Wabidzalika falyafrahu. Dan dengan hal itulah, dengan ilmu, dengan hidayah, dengan petunjuk dari Allah, hendaknya kalian bergembira. Oleh karena itu, semoga nikmat ini dapat kita syukuri sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan tambahan nikmat lagi, khususnya dalam hal ini, dalam hal belajar, dalam hal menuntut ilmu. Insyaallah taala kita kembali akan membaca kitab dzikri wa doa, kitab mengenai zikir dan doa fi dhau'il kitab was sunnah, dalam pandangan Alkitab dan Sunnah, artinya menurut Alkitab dan Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, keluarga beliau, dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kita akan kembali melanjutkan bagian dari mukaddimah kitab ini, dan kita sampai kepada akhir mukaddimah beliau, di mana setelah beliau menjelaskan mengenai sikap seseorang terhadap zikir dan dari mana zikir-zikir tersebut diambil dan apa pahala balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa melazimkan zikir dan doa. Kemudian beliau melanjutkan, walamma kana al-amru kadzalik ra'aitul masahamata bitaqdimi hadzal muallafi al-mukhtasar. Setelah aku melihat bahwa zikir dan doa itu memiliki keutamaan yang banyak, kita memiliki kebutuhan terhadap hal tersebut, maka beliau memandang bahwa ada kebaikan atau ada eh, hal yang bisa dikontribusikan oleh beliau, diberikan oleh beliau dalam hal ini dengan menulis sebuah tulisan yang singkat. Ya, tulisannya cukup singkat yang beliau tuliskan pada kitab ini. Tulisan yang ringkas, ya, yang ringkas, bukan yang singkat ya, yang ringkas. Al-Jami' li jumlatin minal adkarin nabawiyah wal ada'iyatil ma'thurah, yang mengumpulkan sejumlah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa-doa
yang berasal dari beliau, berasal dari Alkitab dan As-Sunnah. Anin Nabiyil Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah beliau sendiri memandang bahwa perkara zikir dan doa ini adalah sesuatu yang sangat besar, sangat banyak keutamaannya, dan kita memiliki kebutuhan yang sangat terhadap hal ini. Sehingga perlu diberikan ilmu, diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini agar bisa kita pahami, kemudian kita implementasikan, kita laksanakan dalam keseharian kita. Itu yang beliau pandang sebagai sebuah hal yang penting. Jika beliau seorang ulama dan beliau bukan yang pertama kali menyusun kitab zikir dan doa, telah banyak ulama yang telah menyusun kitab-kitab semisal ini. Apabila mereka, para ulama tersebut, memandang bahwa zikir dan doa itu sesuatu yang penting, harus kita berikan perhatian, sehingga mereka menulis kitab tersendiri, menjelaskan pada kajian-kajian mereka secara khusus mengenai hal ini, maka hendaknya bagi kita juga memberikan perhatian yang besar. Karena tentu mereka jauh lebih berilmu, mereka jauh lebih banyak membaca kitab-kitab, membaca buku-buku, dan memperhatikan mana hal yang penting dari hal-hal tersebut. Kemudian mereka salah satunya menyimpulkan mengenai zikir dan doa itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Maka bagi kita yang awam, yang mungkin tidak banyak eh, membaca referensi-referensi daripada ulama, belum banyak menghafal Al-Quran ataupun membaca hadis, hendaknya kita memahami bahwa hal itu penting untuk kita ikuti. Pandangan-pandangan mereka, penjelasan-penjelasan mereka mengenai zikir dan doa adalah sesuatu hal yang perlu kita berikan perhatian. Ya. Nah, berikutnya beliau menjelaskan mengenai apa yang beliau lakukan dalam kitab ini, dalam tulisan beliau ini. Maka beliau mengatakan yang saya lakukan di sini adalah al-iktisara ala sahihi sabit ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencukupkan, membatasi dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini menjadikan kita tenang, menjadikan kita nyaman, menjadikan kita yakin dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau karena bersumber dari riwayat-riwayat yang sahih. Dan tentu kita banyak berterima kasih kepada beliau. Jazahullahu khaira atas usaha beliau yang mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut, mengumpulkan hadis-hadis tersebut dan hanya memilih yang sahih-sahih saja. Karena bagi kita yang awam, tentu ini sebuah hal yang tidak mudah. Harus membaca sekian kitab hadis, kemudian menentukan mana yang sahih, mana yang tidak sahih, baru kemudian kita membacanya dan untuk mengumpulkannya juga butuh waktu banyak. Maka kita perlu berterima kasih kepada beliau, kepada para ulama-ulama Islam yang telah memudahkan kaum muslimin mendapatkan ilmu dari Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian beliau melanjutkan, wa aksarul ahadisil madhkurati fihi mukharrajatun fis sahihain au ahadihima. Nah, sebagian besar dari hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang dikeluarkan di dalam dua sahihain. Dua sahih yang dimaksud adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua kitab yang disepakati kaum muslimin bahwa apa yang ada di dalamnya adalah sesahih-sahih hadis. Ketika disebutkan hadis ini Bukhari Muslim, maka kita bisa melihat bahwa kaum muslimin, umat menerimanya. Ya, dikarenakan memang para ahli ilmu telah menjelaskan bagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah mereka begitu ketat di dalam menjaga keautentikan validitas dari apa yang mereka riwayatkan dalam kitab mereka. Dan sekali lagi
Ini menunjukkan besarnya jasa para ulama kepada kita kaum muslimin, khususnya yang awam. Kita disodorkan sebuah karya, kita disodorkan kitab, kita disodorkan hasil apa yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun dengan kerja keras. Dan ini tidak mudah, menghabiskan waktu, tenaga, biaya, pikiran, dan semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang sangat banyak. Ya, jadi beliau mencukupkan di sini dari hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Ya, baik kedua-duanya mengeluarkan hadis yang sama atau salah satunya. Wa ma lam yakun fihi ma faqad ru'ya fihi sihhatu awil husnu. Dan apabila bukan dari Bukhari dan Muslim, maka beliau Syekh Abdul Razak mencukupkan, membatasi dengan hadis-hadis yang dinilai sahih atau hasan. Ya, ini adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Ada hadis sahih dan hadis hasan. Maka minimal hadisnya itu hasan yang beliau gunakan di sini. Sawa alizatihi aw lima lahu minasyawahid. Apakah hasan itu dari sisi hadis itu sendiri, riwayat itu sendiri, atau ada pendukung dari hadis-hadis yang lain. Ala doi kalami a'immati hadasyani. Dan tentunya itu menurut pandangan, penelitian, eh, ilmu yang telah disampaikan oleh para ahlinya di dalam ilmu hadis. Dari poin yang pertama, kita mengetahui apa yang akan kita baca nanti insya Allah Ta'ala itu bersumber dari sumber yang sahih. Sumber yang sahih dan telah beliau berikan validasi di awalnya ini. Kemudian yang kedua yang beliau lakukan di sini adalah adamal italati fit takhrij. Beliau tidak berpanjang lebar ketika mentakhrij hadisnya. Artinya menjelaskan status hadis tersebut. Wadhalika bil iktifai bidzikri masdarin lahu au masdaraini. Uh, Beliau tidak berpanjang lebar menyebutkan takhrij, maksudnya bersumber dari kitab ini, kitab ini, kitab ini. Beliau hanya mencukupkan dengan satu sumber atau dengan dua sumber. Ma'adzikri raqamil hadis, dan beliau menyebutkan nomor hadisnya. Dan ini sekali lagi memperjelas bagi kita ketika nanti disebutkan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari nomor 1200 sekian, maka kita bisa mencarinya. Dan alhamdulillah kita dimudahkan di era ini untuk bisa mengakses sumber-sumber tersebut. Kita cari Sahih Bukhari, kemudian kita lihat nomornya. Kalau kita ingin mengecek secara langsung, maka ini memudahkan bagi kita. Kemudian yang ketiga, al-inayata bitabwi bihadhil hadis wa taqsimiha ala dhai'i ma ja'a fil kitab al-masyhurah fi dzikri wa du'a. Beliau menyusun bab-babnya, bab-bab hadis tersebut, menyusun hadis-hadis dan riwayat-riwayat tersebut dalam bab-bab dan membagi-baginya dengan struktur penjelasan ataupun eh, eh, apa kalau kita bilang outline ya, eh, struktur penjelasan sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh para ulama yang sudah masyhur dan sudah dikenal dalam menyusun bab zikir dan doa. Ini yang beliau lakukan. Dan ini sekali lagi memudahkan kita. Beliau sudah mengumpulkan, kemudian memvalidasi, kemudian mengurutkan sesuai dengan bab-bab yang apabila kita baca maka secara sistematis, secara beruntun kita akan mendapatkan pemahaman yang baik insya Allah Ta'ala terhadap zikir dan doa. Mulai dari eh, keutamaan, adab, tata cara, dan rangkaian zikir dan doa yang insya Allah itu kita butuhkan dalam keseharian kita. Beliau telah menyusun dalam kitab ini dengan bab-bab dan pembagian-pembagian yang bagus, yang memudahkan kita. Kemudian yang keempat, beliau melakukan al-ikhtisar wa adam al-italah. Beliau tidak berpanjang lebar
dalam beliau tidak apa namanya, beliau kalau kita bilang to the point gitu ya, to the point dalam hadis-hadisnya, liyakuna sahlat tanawuli qaribal faidati, agar hal itu mudah untuk diambil faedah-faedahnya, untuk dimanfaatkan oleh kita, difahami secara cepat, secara mudah, dan kita bisa segera mengamalkannya, memahaminya kemudian mengamalkannya. Dan yang berikutnya beliau mengatakan syarhal kalimatil gharibah. Terdapat penjelasan apabila ada kata-kata yang asing untuk lebih memperjelas kita. Wa tawdiha ba'dil ma'ani al-waridah fin nusus, dan memperjelas makna-makna yang perlu diperjelas, ini tajal amru ila dzalik. Ya, jika diperlukan penjelasan mengenai hal itu. Secara khusus beliau dalam beberapa kalimat menjelaskan ini maknanya demikian, kalimat ini maknanya demikian. Kemudian dhabtul ahadits bisyakli tashilan liqiraatiha qiraatan sahihatan. Beliau memberikan harokat dalam lafaz-lafaz, kalimat-kalimat, hadis-hadis yang beliau sampaikan di kitab ini untuk memudahkan kita bisa membacanya dengan bacaan yang benar. Dan ini sungguh memudahkan kita ketika mungkin membaca Arab gundul ya, yang tidak ada harokatnya, bisa jadi kita bisa mengalami kesulitan. Akan tetapi jika telah diberikan harokat, itu memudahkan bagi kita untuk membacanya dengan bacaan yang benar, dan kita bisa mencari uh, terjemahannya, maknanya dari kalimat-kalimat tersebut. Inilah yang beliau lakukan di dalam kitab ini, mengumpulkan hanya yang sahih, menyajikan dengan susunan yang baik, memberikan penjelasan terhadap kalimat-kalimat yang mungkin perlu diperjelas, yang bisa jadi kita susah memahaminya ketika tidak diperjelas, dan memudahkan kita untuk membacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada beliau untuk usaha yang beliau lakukan khususnya di dalam kitab ini. Was'alullah al-karim an yanfa'a bihi man jama'ahu wa qira'ah wa qara'ahu was'a fi nashrih. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat dari kitab ini, dan memberikan manfaat kepada siapapun yang mengumpulkan, membaca kitab ini dan menyebarkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Allah lah yang menjadi pelindung dan yang sanggup melakukan hal tersebut. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan beliau mengakhiri dengan doa beliau agar karyanya bermanfaat dan memberikan uh, kebaikan bagi mereka yang ikut membacanya, menyebarkannya, dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari kitab ini, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang Engkau terima. Tiga hal ini yang hendaknya kita senantiasa baca di pagi hari, karena kita sangat memerlukan hal tersebut. Kita perlu ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang bukan hanya pengetahuan, tapi membuahkan ilmu dan uh, membuahkan amal. Kemudian kita minta rezeki yang baik, karena tidak semua rezeki mungkin bisa jadi tidak memberikan berkah pada kita. Kita minta rezeki yang berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta agar amal-amal kita, baik
amal-amal duniawiyah atau amal-amal diniyah, amal-amal ukhrawiyah diterima oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan insya Allah Ta'ala nanti akan kita lanjutkan setelah selesai membaca mukaddimah ini. Dan uh, mungkin ini yang bisa disampaikan pada sesi pagi hari ini. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya, atas uh, penyimakannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, dapat diberikan masukan, diberikan saran, koreksi. Dan kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.